Kemudian selanjutnya kita akan belajar masih juga tentang senyawa biner, tapi senyawa yang akan kita pelajari itu adalah senyawa kovalen. Dimana ciri-ciri dari senyawa kovalen itu adalah dia berasal dari unsur non-logam dan non-logam. Aturan penamaannya itu seperti ini, jadi tinggal disebutkan indeks unsur pertama, kemudian diikuti dengan nama unsur pertama, kemudian indeks unsur kedua diikuti dengan nama unsur kedua, dan tambahkan ida jika senyawanya senyawa biner. Nah, perlu diketahui atau diingat juga unsur non-logam yang sering keluar itu berasal dari golongan 4A sampai dengan 7A. Yang sering keluar di golongan 4A itu adalah karbon dan silikon, kemudian golongan 5A nitrogen dan fosfor, golongan 6A oksigen dan sulfur atau belerang, yang golongan 7A itu F, Cl, Br, dan I. Contohnya itu adalah senyawa N2O3, di mana senyawa ini tidak ada unsur logam atau unsur-unsurnya berasal dari golongan 4 sampai dengan 7A. Di sini yang perlu kita pahami itu adalah indeks. Indeks itu adalah angka di belakang unsur. Jadi N-nya ada 2, O-nya ada 3. Maka aturan untuk penamaan indeks itu, jika 1 itu mono, biasanya 1 itu tidak ditulis ya. Kemudian 2 itu di, 3 itu tri, 4 itu tetra, dan 5 itu penta. Dan perlu juga diketahui, kata mono itu hanya berlaku untuk unsur kedua saja. Contohnya itu seperti CO2. Jadi C-nya 1, karbon, tidak ditambahkan monokarbon, tapi karbon saja. Kemudian oksigen, oksigennya itu kan ada 2. Nah, yang perlu disebut terlebih dahulu itu adalah indeksnya atau jumlah oksigennya. Di mana oksigennya jumlahnya 2, maka ditambahkan kata di atau imbuhan di, baru ditambahkan oksigen. Jadi tambahkan ida, bukan namanya dioksigenida tapi dioksida. Jadi karbon dioksida, dan senyawa ini sering kali terdengar atau kita dengar di pelajaran biologi. Kemudian selanjutnya CO ya. Jadi di sini C-nya ada 1, O-nya 1. Jadi tidak disebutkan kata mono baru karbonnya, tapi hanya disebutkan karbonnya saja, kemudian diikuti indeks unsur kedua. Indeks unsur kedua itu adalah mono, tambahkan nama unsur kedua itu oksigen, dan tambahkan ida, jadi karbon monoksida namanya. Kemudian contoh yang tadi N2O3 itu, namanya itu karena N-nya ada 2, jadi indeks unsur pertama itu ada 2 itu yang ini di ya, jadi di nitrogen. O-nya ada 3, jadi indeks unsur kedua itu 3, berarti tri oksigen, jadi di nitrogen trioksida. Jadi itu adalah kata nama senyawa untuk senyawa yang berikatan kovalen ya. Jadi di sini saya ingin juga memberikan trik tata nama senyawa ya. Jadi bagaimana caranya agar cepat memahami tata nama senyawa. Jadi langkah yang pertama itu adalah identifikasi logam ada atau tidak ya. Jika logamnya atau di senyawa tersebut ada logam, maka tentukan logamnya apakah berasal dari logam golongan A atau berasal dari golongan B ya. Kemudian kalau logam golongan A, maka tata namanya seperti tadi. Jadi tinggal menyebutkan nama logam, kemudian diikuti dengan nama non-logam, dan tambahkan ida jika senyawanya senyawa biner. Tetapi kalau golongannya atau logamnya berasal dari logam golongan B, maka aturannya itu seperti tadi.
Jadi tinggal menyebutkan nama logam, kemudian disertai dengan bilox logamnya, kemudian disertai dengan nama non-logam, tambahkan ida jika senyawanya senyawa biner. Jadi pertama itu identifikasi logamnya, logam golongan A apa golongan B. Kemudian kalau misalnya tidak ada logam, ya, jadi kalau misalnya tidak ada logam dari senyawa tersebut, maka aturan penamaannya menggunakan aturan senyawa kovalen. Jadi tinggal menyebutkan indeks unsur pertama, kemudian diikuti dengan nama unsur pertama, kemudian diikuti dengan indeks unsur kedua, dan nama unsur kedua tambahkan ida jika senyawanya berasal dari senyawa biner. Jadi itu trik cara memberikan nama senyawa. Jadi pertama identifikasi logamnya dulu. Kalau misalnya ada logam, berarti antara dua ini, golongan A dengan golongan B. Nah, ikuti aturan yang tadi. Kalau misalnya di sana tidak ada logam, maka ikuti tata nama senyawa kovalen. Jadi contohnya itu yang pertama itu misalnya K2O. Nah, pertama di sini apakah ada logam di sini? Ada, ternyata logamnya itu logam K, di mana logam K ini atau kalium ini berasal dari golongan A. Maka aturan penamaannya itu tinggal menyebutkan nama kalium tambahkan oksida, kalium oksida. Jadi tidak menambahkan angka 2 ini ya. Kemudian selanjutnya, contoh berikutnya itu misalnya Al2S3. Identifikasi, ada logam apa tidak? Oh, ada. Di sini ada logam Al. Berasal dari logam mana? Golongan A. Maka tinggal menyebutkan nama unsur Al dan nama unsur S-nya. Sehingga namanya menjadi aluminium sulfida ya. Jadi aluminium sulfida. Jadi seperti itu. Contoh berikutnya itu misalnya CCl4. Di sini identifikasi ada logam apa tidak? Oh, ternyata di sini tidak ada logam ya. Maka kalau tidak ada logam, tata nama senyawanya itu menggunakan aturan senyawa kovalen ya. Jadi tinggal menyebutkan indeks unsur pertama itu 1, berarti mono, tapi mononya tidak disebut. Jadi tinggal disebutkan saja karbonnya. Jadi C itu adalah karbon. Kemudian indeks atau jumlah Cl-nya atau unsur kedua itu 4. Kalau 4 itu tadi tetra. Cl-nya itu berarti klor, tambahkan ida karena senyawa di karbon tetraklorida. Ya, jadi seperti itu. Contoh lainnya misalnya saya punya senyawa misalnya NO2. Ya. Nah, di sini N-nya itu 1, berarti tidak disebutkan indeks pertamanya karena dia mono. Jadi tinggal disebutkan saja nama unsurnya nitrogen, kemudian oksigennya ada dua, maka di O itu oksigen berarti di oksida. Jadi seperti itu. Jadi sangat gampang sekali. Jadi gunakanlah trik yang ini. Jadi pertama identifikasi logamnya. Kalau dia tidak ada logam, maka aturannya seperti ini. Kalau ada logam, maka golongan A atau golongan B asal dari logamnya. Jadi seperti itu saja ya. Kemudian sekarang, jika ada suatu pertanyaan yang meminta kita untuk menentukan rumus dari senyawanya, dan di soal tersebut diketahui nama senyawanya, itu bagaimana caranya? Itu berikut simak penjelasannya. Jadi contoh yang pertama, saya punya senyawa namanya silikon dioksida.
Nah, bagaimana nama senyawanya? Jadi, silikon dioksida ini termasuk ke dalam senyawa yang berikatan kovalen. Dari mana tahu? Itu ada imbuhan di. Jadi ada mono, di, tri, tetra, penta itu. Jadi itu adalah salah satu ciri yang kita bisa jadikan sebagai patokan untuk menentukan bahwa senyawa tersebut termasuk ke dalam senyawa kovalen. Jadi gampang saja kalau yang seperti ini. Jadi tinggal dilihat saja silikon. Jadi di sini tidak ada imbuhan untuk unsur pertama, maka tinggal kita tulis saja Si ya. Kemudian dioksida. Oksida itu artinya oksigen. Jadi O, kemudian ada di. Berarti 2 maksudnya. Jadi SiO2 ya. Jadi gampang saja. Jadi rumus senyawa dari silikon dioksida itu adalah SiO2. Contoh yang lain, misalnya itu adalah fosforus triklorida. Nah, di sini coba diperhatikan. Jadi di sini juga ada yang kita bisa jadikan sebagai patokan untuk menentukan senyawanya ini termasuk senyawa kovalen atau ionik. Ini trinya. Jadi imbuhan tri itu menandakan bahwa dia termasuk ke dalam senyawa kovalen. Bagaimana cara memberikan namanya? Sama seperti tadi, fosforus. Jadi di sini tidak ada imbuhan, berarti fosforus itu P maksudnya. Kemudian tri, klorida. Klorida itu Cl maksudnya. PCl. Nah, ada kata tri maka 3. PCl3. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi gampang saja kalau yang senyawa kovalen. Nah, untuk lebih memahami bagaimana mengerjakan soal jika menemukan soal seperti ini, berikut saya sertakan soal latihan yang bisa dijadikan sebagai latihan untuk memahami bagaimana mengerjakan soal tata nama senyawa.